Oke, hari ini kita akan belajar alat optik SMP kelas 9 secara khusus loop dan mikroskop. Ya, loop itu kaca pembesar atau magnifying glass. Kalau mikroskop ya udah alat yang digunakan untuk mengukur benda yang lebih kecil daripada dilihat pakai loop masih belum kelihatan, misalnya gitu. Ya, pakai loop aja belum karena terlalu kecil. Contohnya mikroskop itu kita akan melihat sel-sel darah merah, penampang pada tanaman, daun, terus bakteri dan seterusnya. Itu pakai mikroskop. Sedangkan kalau loop kita lihat besaran yang cukup yang masih bisa kelihatan. Contohnya jarum jam atau alat-alat atau komponen-komponen pada jam. Nah, orang-orang dulu pakainya kaca pembesar. Kenapa pakai alat optik ini? Karena manusia matanya nggak bisa melakukan pembesaran secara otomatis ya, atau secara yang diinginkan. Kecuali kamu cuma jauh atau dekat. Ya, manusia matanya tidak pernah bisa ngezoom. Sedangkan barang-barang yang kecil itu dibuat dengan akurasi yang sangat teliti. Jadi kita harus pakai alat bantu, namanya loop. Orang dulu tuh mengembangkan loop. Jadi kenapa kita belajar fisika sekarang? Karena kita di zaman dulu ada konteksnya. Jadi konteksnya mereka pada saat itu ya untuk kepentingan mereka yang sekarang pun juga bisa kita gunakan. Oke, yang kita tahu pertama dasar-dasar hukum alat optik dulu. Hukum perbesaran pada lensa itu selalu S aksen per S. Oke, atau SI per SO. Tergantung ya. Kalian sekolahnya pakai apa nih? SISO atau S aksen sama S? Ayo. Di Kanisius sendiri gimana? SISO. SISO ya. Oke. Berarti kita pakai SISO. Kemarin berarti cara jawab pokok salah. SISO. SI itu image, O itu objek. Atau accent itu bayangan, biasa itu objek. Sama aja ya, kalau nggak mau terlalu pusingin itu. Nah, tapi kalau udah mulai mata, ada berhubungan dengan mata, perbesaran alat optik yang nempel sama mata, oke, itu ada dua kondisi. Yang pertama, pada saat dia berakomodasi, akomodasi itu pada saat dia fokus sekali, dia lihatnya dengan serius gitu ya. Kalau kau sih selalu mikirnya begitu, sebenarnya enggak. Sama yang tidak berakomodasi. Pokoknya tulis duluan yang tidak berakomodasi dulu ya. Yang tidak berakomodasi, sama yang kedua pada saat dia berakomodasi. Atau akomodasi minimum, kamu lihat benda yang sangat jauh gitu. Nah, itu namanya akomodasi mata tidak berakomodasi. Kalau kamu lihat benda yang dekat, itu mata kamu kayak fokusnya berubah gitu kan. Nah, M pada mata atau yang M lensa yang nempel sama mata, atau kita langsung loop aja langsung di sini ya. Kalau tidak berakomodasi, rumus M-nya adalah PP per F saja. F loop pasti dong ya. Perbesaran pada loop kalau dilihat oleh mata. Oke, PP itu apa? Punctum proximum atau titik dekat. Karena kan kita melihat kan lewat titik dekat gitu. Kalau yang berakomodasi, nah ini dia nih, tambah sesuatu nih. PP per F loop ditambah, sebetulnya kalau kita mau masuk ke kategori ranah SMA, dia PP per X. X itu nanti sama. Nah, kita kalau SMP hafalin satu rumus saja. Plus satu langsung. Karena kalau kamu lihat serius, perbesarnya bisa lebih tambah, lebih besar. Ya, lebih besar sekali. Satu jumlah, sejumlah satu. Oke, itu untuk loop. Jadi kalau gambarin loop dulu, loop itu bentuknya agak ngelingkar begitu ya, ngelingkar. Gambarnya gini lah ya. Lingkaran full lah, lingkaran full. Tapi kalau lingkaran full kayak kurang mantap. Lingkarannya agak miring karena kita mau bikin efek 3D-nya, let's say. Terus kita agak miringin begini ya. Oke, terus ada batangnya di sini. Orang megang gitu ya. Orang megang. Oke, pakai ini di jempolnya, ada genggamannya gitu ya. Oke, dia pegang begini. Terus ada lensa cembung yang digunakan ya, lensanya cembung. Oke, aku kasih efek 3D-nya sedikit. Oke, ini menggunakan lensa cembung ya, loop itu lensa cembung. Atau kita sebut lensa positif. Matanya ada di sini. Oke, ini ada mata. Ya, sorry agak menggelikan matanya, jijik ya jelek lihatnya.
tapi kira-kira begini ya. Dengan ada objek yang ada di sini nih. Ini objeknya nih. Nah, ini kita sebut dengan S saja, ya. S bayangannya di mana? Bayangan di belakang nanti. Ini S aksen. Oke, nggak tahu di mana lah, kita nggak tahu ya. Pokoknya ini S, ini belakang S aksen gitu. Karena benda bayangan selalu jatuh di belakang mata, biar bisa kelihatan, gitu kan? Ini S-nya nih, ini objeknya. Atau bendanya, semut lah misalnya, kalau pakai semut aja. Oke, semut. Jadi kamu ngelihat semut di belakang lebih besar, karena pakai loop kaca pembesar. Begitu ya. Nah, itu loop atau kaca pembesar, ya, lensa positif atau lensa cembung. Biasanya biconvex. Nggak ada yang bicon atau konkav convex, nggak ada. Biconvex. Cembung di dua sisi, bi itu dua ya, dua sisi cembung. Begitu. Oke, jadi ada benda, kalau dilihatin sama seorang pengamat, pengamat itu melihat benda dengan jarak sekian. Kalau akomodasi rumusnya yang bawah, kalau tidak akomodasi rumusnya PP per F saja. Fokus loop mana? Nggak bisa diketahui di sini, kita bisa dikasih tahu biasanya F loop, biasa dikasih tahu. Ya. Atau dikasih yang lain ditanya F loop. Jangan lupa satu rumus lagi, power atau kekuatan dari lensa. Itu 100 per F. Syaratnya F-nya harus cm. Kalau meter dia 1 per F aja. Oke, jadi rumus loop ini doang. Yang bawah nih. Jadi Koko pakai loop yang warna kuning. Sebentar. Loop kuning ya. Ini. Kalau tidak akomodasi hanya PP per F. Sedangkan kalau berakomodasi dia PP per F tambahin 1. Karena dia lihatnya lebih niat gitu. Gampangnya gitu. Lalu yang berikutnya kita coba mikroskop. Mikroskop itu adalah alat optik yang cukup canggih karena dia menggunakan dua lensa. Jadi ada dua lensa. Yang pertama lensa objektif, yang kedua lensa okuler. Oke, ini ada mata melihat sebuah lensa. Nah, ini ya, beginilah. Let's say agak miring aja. Oke, lalu lensa itu dibiaskan ke bawah. Dia menggunakan lensa lain di sini nih, lensa yang lain. Dan objeknya ada di sini. Jadi ada dua lensa. Lensa satu kita sebut lensa yang dekat mata, oculus, oculus lens atau okuler bahasa Inggris Indonesianya. Yang kedua lensa yang dekat objek. Ini kalau kasih bakteri lah misalnya. Kecil, yang lebih kecil daripada semut lah misalnya. Oke. Ini namanya lensa objektif karena dia dekat objek. Objection lens, objective lens ya. Objektif. Jadi dua lensa itu punya fungsi masing-masing gitu. Nah, kalau lensa okuler itu dia dekat mata, jadi bisa dianggap sebagai loop. Ini bisa dianggap sebagai mode loop. Kaca pembesar yang nempel sama mata, ini kan nempel sama mata kan. Jadi ini mikroskop nempel sama loop. Jadi ini ada rangkanya ya misalnya. Kita bikin rangka, masa melayang sih, nggak mungkin ya. Ini ada rangkanya. Oke, ini ada benda preparat, titiknya di sini let's say. Oke, dia dibantu juga sedikit oleh cahaya biar nggak terlalu gelap karena dia lensanya lensa canggih, dia nggak bisa terlalu, dia agak sulit kalau nggak ada cahaya. Oke, lensa okuler yang dekat mata namanya loop. Lensa objektif ini lensa biasa nih. Oke, lensa normal. Nah, perbesaran pada mikroskop itu berarti berhubungan dua lensa. Jadi M objektif dikali sama M okuler. Oke, MOB kali M OK. M objektif dan M okuler. Oke, berarti M objektif itu apa? Simpel aja. SI per SO pada objektif. Oke, dikali okuler. Okuler tuh loop, bisa dua. Jadi ini PP per F. PP biasanya 25 ya, kalau nggak dikasih tau ya. Ini mata normal, puntum proximum 25, tapi sekarang katanya 20 loh. Nggak tahu kenapa. Tapi kita pakai 25 aja, tergantung. Guru kamu pasti harusnya masih pakai 25. Ini sekarang perkembangan zaman PP-nya orang makin deket, jadi dia kayak nggak lihat 25, 20 deh di set lagi gitu. Atau ini OK ya, okuler gitu. Sekarang loop.
Atau M sama dengan SIOB, objektif sama objektif itu nggak dipengaruhi oleh kamu akomodasi atau nggak akomodasi ya. Kenapa? Karena objektif ya benda dan lensa doang kok, nggak ada hubungan sama mata, mata dengan okuler saja. Ini PP per F okuler ditambah 1. Kalau yang atas, dia tidak akomodasi, yang bawah dia berakomodasi. Oke. Ini rumusnya begini saja, ya, tidak terlalu banyak perubahan. Ini kita tandai perkalian ya, bukan penjumlahan ya, ingat ya, penjumlahan itu cuma di dalam okulernya saja. Oke. Yang pokoknya kalau plus 1 itu yang akomodasi aja, nah gitu aja sih, nggak ada yang lain. Yang tengah sama ya, OB selalu sama. Oke. Oke. Cuman ini saja untuk teori dasarnya. Kalau akan kirimkan ke Microsoft Word, nanti kita akan masuk ke semuanya ya, biar enak. Masuk ke soal dah. Ternyata masih ada satu rumus yang Koko lupa untuk khusus untuk si mikroskop ya. Ada D. D itu artinya panjang mikroskop ya. Kita tulis D atau panjang mikroskop. Panjang mikroskop rumus selalu begini. Panjang mikroskop itu adalah bayangan yang dibentuk pada objektif SIOB tambah objek pada lensa okuler SOOK ya. Hafalin aja udah gitu. Nggak ada yang ada lagi satu lagi sebenarnya. Kalau dia tidak akomodasi, FOK sama dengan SOK nih ya. Kalau akomodasi nggak ada rumus, harus mau nggak mau pakai rumus gitu ya. Oke, rumusnya cuma itu tambahan yang Koko agak lupa. Ingat ya, panjang mikroskop adalah SIOB per SOOK. Kenapa? Kalau ditanya kenapa? Kan panjang mikroskop. Panjang mikroskop itu Koko kasih yang warna merah deh, merah nih. Wah, ini. Jadi ini kan kalau kamu menembak atau menembak lagi apa namanya? Melihat sebuah objek yang sangat kecil, bayangannya kan jatuh di antara sini, sehingga bayangan ini disebut SIOB ya. Objektif dulu dong. Lalu bayangan itu dianggap sebagai benda pada lensa okuler, makanya SOOK gitu ya. Oke, jadi ini di sini titiknya ya, let's say ada di sini dah. Ini namanya SIOB, image-nya OB, jarak sini ya. Lalu ini adalah SOOB. Ini adalah benda yang dianggap SOOK gitu ya. Lupa, sorry ya. Ini rumusnya udah ada. Aku pause lagi.